dari wawancara. Karena saya mas ramai tak pernah. Terima kasih. Jadi kita tunggu kabar baiknya sebentar. Semoga ini tetap kita kawal. Jangan patah semangat. Tentunya saya juga semangat kali ini. Karena saya yakin bahwa kita orang benar. Tidak mungkin orang benar mau lihat sama orang di atas. Intinya itu. Percaya saja bahwa orang yang menzalimi kita akan dapat jadi pelajaran. Oke? Sehat-sehat. Kami tetap kawal dari luar. Sembari kami melihat ada aksi di gua, kami tetap ikut intens. Oke? Siapa tahu tim kuasa hukum bisa berikan keterangan. Oh ya. Oke, terima kasih. Jadi kami siang ini datang untuk menjenguk dan juga melihat bagaimana keadaan teman klien kami. Dan memang saat ini masih dalam kondisi yang saya katakan masih drop jauh. Dan tentunya kami pun masih mendesak dengan sampai saat ini untuk dilakukannya penahanan dan penangkapan oleh petugas Satpol PP itu. Maka dari itu informasi terakhir saya dengar katakan bahwa sementara akan ada press release dari Polres Goa. Saya berharap ini merupakan kabar baik untuk penetapan tersangka pelaku. Maka untuk itu saya berharap juga bahwa teman-teman di luar sana jangan mudah termakan oleh hoax, jangan mudah termakan oleh pancingan-pancingan, dan juga jangan mudah termakan oleh media-media yang tidak memberitakan kebenaran. Jadi untuk itu saya sebagai kuasa hukum dan juga bersama tim memberikan support dan tetap akan menindaklanjuti sampai dengan pemecatan. Saya dengar terakhir kabar informasi dia dinonaktifkan. Mungkin itu yang dilakukan oleh Pemkab, dan saya jempol juga kepada Bapak Bupati yang telah merespon dengan baik apa yang menjadi keinginan kami. Untuk itu saya berharap tidak sampai hanya dinonaktifkan tetapi juga sampai pemecatan. Mungkin itu yang saya bisa konfirmasi. Tetap semangat dan jangan lupa tetap dukung klien saya ini untuk tetap bisa sehat dan juga tetap otomatis pelaku ini bisa tetap ditangkap. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi istriku sayangnya lagi drop banget ya, masih shock. Ya masih shock atas insiden yang menimpa kemarin ya, masih shock ya. Apalagi kemarin rumah sakit kemarin betul-betul membuat istri saya histeris sekali, ya sampai dia tidak bisa lupakan sampai saat ini. Jadi kenapa kami pindah rumah sakit ke Makassar? Karena rumah sakit sebelumnya sempat ada dokter mengintimidasi istri saya ya. Seperti yang saya sudah share ke beranda saya, ya seperti yang saya sudah share di beranda saya ya. Jadi kami tinggal menunggu info dari Polres Goa jam 4 ya, jam 4 katanya sudah ada infonya. Ya, semoga kami yang semoga yang kami harapkan pelaku itu betul-betul jadi tersangka, dan apa yang kami inginkan ya, yang dimana saya dan istri saya ingin tersangka tersebut dipidanakan seberat-beratnya, dan juga bukan cuma dinonaktifkan sementara tapi dipecat ya sebagai aparat, karena sudah tidak mencerminkan aparat kalau seperti begitu. Pokoknya kami juga tentunya sangat berterima kasih ya kepada semua masyarakat yang telah membantu kami, telah mendukung kami ya, telah mendukung kami, dan juga semua media-media yang mendukung kami ya dengan jalan yang benar ya, karena ada juga media yang membelokkan fakta ya, yang mengedit ya, seakan-akan kita yang bersalah, korban yang bersalah. Jadi jangan sampai tertipu dengan media yang membawa hoax. Dan ada yang beberapa media yang mengedit potongan-potongan seakan-akan pihak kami yang bersalah, pihak mereka yang benar. Jadi jangan termakan sama berita hoax. Ya. Dan juga banyak di luar sana yang kasih keterangan bahwasanya hamil atau tidaknya istriku ya itu tidak ada hubungannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka ya, penganiayaan. Tidak ada hubungannya hamil atau tidaknya ya, tidak ada hubungannya ya. Hamil atau tidaknya saya sama istriku yang tahu, saya sama istriku yang rasakan ya awal kami menikah ya. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hamil atau tidak
ya. Jadi kalau seumpama hamil atau tidak, ya. Jadi kalau Fokus di ini saja, di apa pemukulan, ya, fokus sama penganiayaan. kekerasan seperti itu, Pak. Ya, pokoknya kami tunggu jam 4 katanya bakalan dirilis ya, bakalan dirilis dari Polres Goa ya. Apa yang bakalan kelanjutannya bagaimana? Apakah sudah ditetapkan tersangka atau bagaimana? Ya, kami tunggu infonya. Ya, kami tunggu infonya. Pokoknya bantu kami, support kami, ya support kami karena kami berdua butuh keadilan ya, yang dimana Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi kami butuh keadilan negeri ini ya. Kami rakyat kecil ingin keadilan ya. Bagaimana itu ya, anak-anak kami kasihan ya, dia tertekan di rumah karena mendengar waktu ribut di sana ya, apalagi ada yang memperlihatkan bahwasanya orang tuanya ditampar, dihakimi sama anggota ya, oknum Satpol PP ya, sampai istri saya sampai sekarang masih di rumah sakit ya, masih shock berat, masih histeris ya, masih tidak terima dengan kejadian ini ya. Jadi mohon para pejabat-pejabat yang bisa membantu kami, mohon dibantu, dan juga para wanita-wanita ya, para wanita-wanita yang merasa hatinya terpanggil, ini wanita loh yang dipukul sama seorang aparat ya, ini laki-laki apapun apalagi berbadan besar ya, menampar istri saya dengan keras sampai terpental ya. Pokoknya para wanita yang terpanggil hatinya, suarakan hati kalian ya, dengan di sosmed membantu kami, apakah men-share atau membantu kami berorasi lah di sosmed ya, tentang keadilan Indonesia ini ya. Kami butuh sekali support kalian ya, dan kami juga berterima kasih sekali buat tim pengacara kami ya, kami berterima kasih sekali ya. Karena mau membantu kami Ya, dengan ikhlas. ya karena mau membantu kami dengan ikhlas ya. Kasih bantuan. Karena ini tentang kemanusiaan yang diinjak-injak oleh aparat ya, ya. Di rumah kami pula diinjak-injak ya. Ya seakan-akan kami itu binatang ya. Tidak dihargai di rumah sendiri, dipukul ya, sampai dianiaya ya, berdua lagi ya. Pokoknya kami butuh keadilan, itu saja ya. Istri saya juga shock karena bapak kandungnya ya, mertua saya itu kan ada penyakit jantung, sempat 2 hari yang lalu kami bawa ke rumah sakit. Istri saya takut bapaknya kenapa. Jadi tolong buat para masyarakat Indonesia, yang tersentuh hatinya, yang mau membantu kami untuk menegakkan hukum Indonesia ini dengan sebenar-benarnya ya, karena sudah jelas bukti-bukti kami yang dimana tersangka tersebut ya melakukan aksinya betul-betul sangat arogan ya. Apalagi dia juga menampar istri saya, seorang wanita. Apakah dia tidak memiliki ibu ya? Saya saja, sumpah demi Allah, lillahi ta'ala, saya tidak pernah mengenai tangan istri saya. Apalagi ini orang lain yang menampar istri saya dengan keras ya. Tapi saya alhamdulillah ya, masih bisa tahan emosi saya. Karena apa? Saya masih bisa pakai otak ya. Kapan saya melawan pasti beda ceritanya. Pasti beda ceritanya. Ya, pokoknya proses hukum tetap berjalan ya. Apapun itu mau minta maaf 100 kali pun ya. Kami tetap jalur hukum tetap berlaku ya. Lihat kondisi istri saya sampai terbaling lemas begini terus ya di rumah sakit. Karena dia betul-betul trauma atas keadaan yang menimpa kami sekarang ini ya. Iya, dan ini juga kami butuh prosesnya yang cepat agar kami bisa tenang, agar kami bisa lega. Ya, supaya anggota-anggota yang arogan itu bisa hilap, bisa sadar, bisa lebih menghargai masyarakat kecil. Ya, tidak arogan seperti ini, tidak menganiaya masyarakat seperti ini. Ya, kami butuh aparat, kami butuh pemerintahan yang baik ya, yang menjaga kami, bukan menghancurkan kami ya, rakyat kecil ini. Pokoknya saya ucapkan lagi ya, jangan sangkut pautkan hamil atau tidaknya istri saya ya. Tidak ada hubungannya dengan tindak pidana penganiayaan ini, tidak ada ya. Apakah orang kalau tidak hamil bisa dianiaya? Tidak ada sama sekali ya. Karena saya dan istri saya merasakan ya, bahwa saya betul-betul istri saya hamil ya. Biarpun orang berkata apa, istri saya hamil atau tidak, terserah dia bilang apa. Yang penting saya sama istri saya itu betul-betul tetap memegang teguh bahwa istri saya hamil ya. Karena saya tiap malam merasakan kalau saya di perutnya ya, di kuping saya, perutnya saya merasakan tendangan-tendangan anak saya dan suara detak jantung di perut istri saya. Jadi tolong ya, buat para penonton, buat para masyarakat yang tersentuh hatinya, tolong kami
tolong kami rakyat kecil ini, ya kami butuh keadilan, ya kami butuh keadilan, ya mohon bantuannya. Iya karena apa ya, saya juga sedihnya melihat ada media yang memotong-motong cerita, ya seakan-akan kami yang bersalah, ya padahal bukti kami betul-betul sudah apa ya, sudah bisa lah pelaku itu jadikan tersangka karena sudah jelas di CCTV tersebut dan di saya tersebut betul-betul dia yang dulu menampar saya dan istri saya, padahal kami tidak arogan sama sekali. Ya seperti itu. Oke, mungkin udah dulu ya. Bantu kami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.